Kalau marah itu ya kita anggap natural ya. Kalau benci itu dari kita punya jiwanya. Kalau orang membenci kita, ya kita benci dia kembali lagi. Jadi bedanya apa dia sama orang yang membenci dia? Halo calon pemimpin masa depan, selamat datang di podcast SI Indonesia. Episode kali ini merupakan episode kelanjutan sebelumnya bersama Bapak Danidan. Apa kabar Bapak? Iya, baik-baik Pak. Terima kasih Pak, kita sudah memasuki episode yang ketiga Pak. Iya, sama-sama Pak. Ingin membahas mengenai buku pedoman hidup Bapak. Dalam episode ketiga ini Pak, kita mau bahas mengenai marah dan amarah. Iya. Nah Pak Dani bisa nggak sedikit share nih, kalau kita kan pastilah ada marahnya, pasti ada sesuatu yang membuat kita jengkel jadi kita marah. Nah menurut Bapak apakah itu pertanda jelek atau memang itu normal aja Pak manusia marah-marah seperti itu? Ya kalau amarah itu normal ya, karena itu udah built-in di jiwa kita dari lahir ya. Kadang-kadang kita lihat anak kecil juga yang baru umur 5 tahun juga bisa marah. Nah, jadi tambah kita dewasa, tambah kita sadar. Nah kalau kita udah betul-betul meresap dengan kehidupan, ya baru kita bisa kontrol amarah itu. Nah, kalau kita nggak bisa kontrol, ya sebentar-sebentar kita merasa jengkel, merasa marah. Nah itu dengan merasa marah itu kadang-kadang orang nggak suka, bisa merugikan diri kita juga, bahwa kita bisa dibilang wah orang ini kurang baik, sebentar-sebentar jengkel, sebentar-sebentar marah. Sebetulnya marah itu nggak bisa kita hindari kecuali kita punya literasi sudah baik, kita yang bisa mengendalikan. Jadi itu sebenarnya kan orang sebaik apapun juga pasti ada marahnya ya, pasti ada jengkelnya. Jadi harusnya sih normal ya. Betul. Jadi bukan menandakan bahwa orang marah itu orang yang selalu negatif atau orang yang selalu apa ya istilahnya berperilaku buruk, itu tidak seperti itu ya. Tidak menentukan. Oke. Ya. Nah Pak Dani, kalau misalnya kita bicara lagi nih tentang marah atau benci lah istilahnya kepada orang. Nah menurut Bapak, apakah dengan kemarahan atau kebencian itu bisa membuat kita lebih maju atau malah justru kita dikucilkan gitu loh Pak? Nah, dari masyarakat. Ya, kalau benci itu, nah itu bisa dikucilkan karena kalau marah itu ya kita anggap natural ya. Kalau benci itu dari kita punya jiwanya. Kalau orang membenci kita, ya kita benci dia kembali lagi. Jadi bedanya apa dia sama orang yang membenci dia? Nah kalau ada orang benci kita, kalau kita pengertian kehidupannya bagus, ya udah nggak apa-apa, terima aja dia membenci kita, salah dia. Nah kitanya tenang-tenang aja. Kalau kita balas lagi kebencian dengan kebencian, ya kita juga sama-sama jelek. Tidak sama dia, menyelesaikan masalah juga ya. Nggak menyelesaikan masalah. Jadi dia jelek, kita jelek, ya dua-duanya jelek. Jadi kalau marah dan kebencian itu satu hal yang memang berbeda ya. Kalau kita marah mungkin memang ada sesuatu yang normal, yang wajar. Tapi kalau benci itu sesuatu yang mungkin ke arahnya lebih negatif. Iya, betul. Kebencian itu negatif. Kalau marah itu wajar. Tapi marah juga nggak boleh berterlaluan. Kalau kita udah tambah growing, tambah matang, ya kita bisa kendalikan. Nah kalau misalnya ada satu lagi nih, kita kan kemarahan, mungkin kebencian, satu lagi mungkin ada satu hal yang kecemburuan nih, cemburu. Contohnya misalnya kita lah dalam berkompetisi nih dalam dunia retail gitu, seperti toko A dengan toko B. Dia lihat toko A mungkin lebih
lebih ramai, lebih banyak konsumen yang masuk, sedangkan toko B itu ya so-so aja, sepi gitu loh. Nah itu apakah kecemburuan itu juga sama seperti kita jadi benci ke orang lain? Kalau kecemburuan beda lagi. Oke. Kalau cemburuan itu kadang-kadang kita memerlukan. Dengan kita cemburu kepada orang lain, kok dia lebih penjualannya lebih baik, kok kita enggak, itu sebetulnya memacu kita untuk supaya juga kita cari tahu supaya kita bisa seperti dia atau lebih baik dari dia. Sebetulnya itu lebih justru baik. positif ya. Positif. Cemburu itu bisa menyebabkan kita lebih apa ya istilahnya, ingin tahu apa sih yang mereka jadi sukses gitu. Apakah kita bisa mengikuti mereka ya? Iya, kita mau lebih baik ya. Kadang-kadang kecemburuan yang terlalu sekali, nah itu bahaya. Kita bisa menyakiti orang. Kalau kecemburuan yang wajar, persaingan dagang, itu malah positif buat kita untuk mengembangkan diri kita. Nah, kecuali kecemburuan yang terlalu itu sampai kita benci sama orang itu, kita mau memukul orang itu atau kita mau melakukan satu kriminalitas terhadap orang itu. Nah itu yang nggak boleh. Jadi ada positifnya, ada negatifnya. Yang wajar-wajar itu buat saya positif dan ada baiknya buat manusia. Ya, jadinya jangan sampai kecemburuan itu membuat kita jadi benci sama orang lain ya. Betul, jangan sampai kecemburuan itu jangan sampai membutakan kitanya. Ya. Oke. Jadi ya itu tadi ya step-stepnya. Kemarahan itu normal. Iya. Kebencian itu sebenarnya sudah sikap yang negatif. Nah, kecemburuan itu sebetulnya ada hal positif, tetapi jangan berlebihan. Kecemburuan itu yang bisa menyebabkan kita jadi benci atau jadi ingin apa ya istilahnya ya. Jadi mengkriminalisasikan orang lain. Ya, itu aja kita hindari aja. Oke. Mungkin ada satu hal lagi yang di sini yang saya ingin tanyakan juga, masalah kita sebagai manusia lah pasti kita dituntut juga untuk terus bekerja keras, harus fight terus. Nah cuman kadang-kadang kita suka nggak sabar. Nah ini ada juga kesabaran ya. Nah bagaimana Pak Dhani bisa melihat atau bisa memberikan pandangan mengenai bagaimana orang bisa mengasah dirinya sendiri itu menjadi orang yang lebih sabar walaupun di tengah tekanan, di tengah kompetisi yang begitu berat, sehingga mereka tuh tidak menyerah, tetapi mereka sabar tetap memperbaiki diri sehingga mereka bisa mencapai tujuannya. Nah bagaimana tuh Pak Dhani melihat orang bisa mengasah kesabaran? Kalau kita kerja keras wajar, karena dunia ini perlombaan. Ya kalau kita nggak kerja keras ya kita ketinggalan. Ada yang work hard, ada yang work smart. Nah, dua-duanya membutuhkan pikiran. Nah, kalau kita sepertinya dalam pekerjaan keras itu kita ada tekanan bahwa kita dikasihkan target, di situ kita perlu kesabaran mengatasinya. Karena dengan kesabaran pikiran kita itu tenang dan malah bisa lebih berfungsi. Kalau kita nggak sabar, kita kesel dengan diri sendiri, malah kerjaan yang kita mau selesaikan itu juga nggak akan selesai seenak kita menyelesaikan dengan kesabaran. Kerja kerasnya tetap, kesabaran juga tetap. Jadi dua kombinasi ya pentingnya. Betul. Jadi kita nggak boleh kerja keras, tapinya belum apa-apa udah nggak sabar nih. Jadi wah saya belum mencapai target, belum bisa mencapai tujuan, udah langsung marah atau mungkin apa. Itu yang harus kita bina ya. Jadi kerja keras dan harus bersabar dalam mencapai sebuah tujuan. Dua-duanya kita harus bina. Kerja keras dan kesabaran. Kesabaran pikiran. Ya. Tapi memang kadang-kadang suka, ya mungkin saya pribadi juga kadang-kadang suka nggak sabar juga ya. Kadang-kadang ini kok apa istilahnya
nggak mencapai-capai, atau ini kok sudah diarahkan masih begini-begini juga. Kadang-kadang orang sebagai manusia bisa nggak sabar dan jadi marah ya. Jadi marah, jadi benci lagi ya. Betul. Itu yang nggak boleh ya. Iya. Heeh, Ada pepatah di bahasa Inggris ya, heeh. haste make waste. Jadi kalau kita gegabah itu malah memperlambat kerjaan kita. Oke, haste make waste. Ya, haste make waste. Jadi kita haste itu gegabah, Oke, waste itu sampah. iya. Jadi gegabah akan menghasilkan sampah. Sampah. Oke. Kalau ketenangan akan menghasilkan khazanah. Oke. Iya. Jadi ya memang kita di dunia ini memang harus benar-benar ya pertama bekerja keras, kita harus berkomitmen dan juga ya harus sabar ya Betul. dalam menjalankan tantangan atau halangan di depan kita. Kalau Oke. kita pikiran kita matang, kita bisa mencamkan itu, baru kita menikmati hidup. Pak Dhani, terima kasih atas waktunya dalam episode ketiga yang membahas mengenai marah dan amarah. Kita jumpa lagi nanti di episode keempat mengenai bersatunya manusia. Terima kasih juga kepada Pak Samuel, sama-sama Pak. Ya. Demikian podcast episode ketiga bersama Bapak Dhani Dan. Semoga episode mengenai amarah dan marah bisa memberikan inspirasi dan wawasan bagi calon pemimpin masa depan. Sampai jumpa di episode keempat bersama Pak Dhani Dan. Salam calon pemimpin.